warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Rina Fatmawati, mahasiswi semester 3 Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan membahas terkait topik yang sangat krusial pada era digital kali ini, di mana era teknologi semakin hari semakin berkembang sangat pesat dan informasi sangat mudah kita dapatkan karena informasi itu datang dari mana saja. Oleh karena itu, informasi terkait data pribadi itu juga sangat penting dan tidak bisa dianggap sepele. Pada kali ini saya akan membahas terkait keamanan informasi yang meliputi pentingnya sebuah keamanan informasi, ancaman-ancaman keamanan informasi, kemudian regulasi dan standar keamanan informasi di Indonesia, dan ada kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Dan pada kali ini topik yang akan saya bahas diantaranya ada informasi, kemudian apa itu keamanan informasi, pentingnya keamanan informasi, aspek keamanan informasi, 4R keamanan informasi, ancaman eksternal maupun internal, regulasi dan standar keamanan informasi, kemudian ada sebuah kasus. Nah, apa sih sebuah informasi? Informasi itu sebuah berita atau sebuah hasil dari pengolahan data. Nah, informasi ini merupakan hasil dari pengolahan, kemudian manipulasi, pengorganisasian data yang merupakan segumpal fakta. Nah, tanda kutip informasi ini dalam rangka keamanan informasi didefinisikan sebagai sebuah aset, yaitu dalam titik aset ini berarti hal yang sangat penting, hal yang sangat bernilai, berharga. Oleh karena itu, aset ini harus dilindungi. Informasi ini lebih berharga daripada media yang menyimpan informasi tersebut. Nah, karena dari itu informasi ini harus dijaga dengan sangat aman. Nah, kita lihat ada perbandingan apa sih perbedaannya aset informasi dan aset nyata. Nah, kalau aset informasi ini sangat berbeda dengan aset nyata. Kalau aset informasi ini dilihat dari tabel ini rentan terhadap berbagai jenis risiko. Oke, kita bahas mengenai perbandingannya. Dilihat dari karakteristiknya, dari bentuk penyelenggaraan. Nah, kalau aset informasi ini bentuk penyelenggaranya itu tidak memiliki bentuk fisik yang dan fleksibel, sedangkan aset nyata ini memiliki bentuk fisik. Kemudian ada nilai berubah. Kalau aset informasi, nilainya itu menjadi lebih tinggi ketika digabungkan dan diproses, sedangkan aset nyata nilai total merupakan jumlah dari setiap nilainya. Kemudian ada nilai dari karakteristiknya berbagi. Nah, kalau aset informasi ini, reproduksi aset informasi ini tak terbatas, dan orang ini dapat berbagi nilai aset tadi atau informasi tersebut. Sedangkan kalau aset nyata ini nggak bisa, nggak mungkin, karena dengan adanya reproduksi nilai aset ini berkurang. Kemudian dari media ketergantungannya, kalau aset informasi ini jelas dia membutuhkan media untuk menampung aset tersebut. Sedangkan kalau aset nyata ini dia ada wadah, namun dia itu berbentuk fisik, jadi dia itu mudah dibawa di mana-mana, dibawa secara bebas lah. Kemudian apa sih keamanan informasi? Nah, keamanan informasi ini merupakan upaya bagaimana kita mengamankan sebuah aset informasi tersebut dari terhadap ancaman-ancaman yang akan timbul ke depannya. Nah, keamanan informasi ini menurut Simon yaitu bagaimana usaha untuk dapat mencegah penipuan atau cheating atau bisa mendeteksi adanya penipuan pada sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya ini tidak memiliki akuisisi.
Oleh karena itu penting adanya sebuah keamanan informasi. Mengapa sih penting adanya keamanan informasi? Yang pertama, melindungi data sensitif. Nah, banyak nih dalam sebuah perusahaan ini memiliki data-data yang tidak bisa diakses oleh orang lain, hanya orang-orang tertentu. Kemudian menjaga sebuah privasi. Nah, setiap orang memiliki privasi sendiri dan data-data privasi ini tidak bisa disebarluaskan dikarenakan dikhawatirkan penyalahgunaan data. Kemudian menjaga keamanan bisnis. Kemudian mematuhi regulasi dan undang-undang. Nah, di Indonesia ini memiliki regulasi dan undang-undang terhadap keamanan informasi. Nanti kami akan bahas terkait regulasi dan standar keamanan informasi. Kemudian menjaga reputasi sebuah perusahaan, karena setiap perusahaan memiliki data yang penting dan tidak bisa disebarluaskan dan tidak dapat diketahui oleh orang lain, karena itu adalah menjadi celah bagi orang lain. Kemudian ada aspek-aspek keamanan informasi. Kita bentuk aspek ini menjadi triangle. Yang pertama ada yang biasa disebut dengan CIA atau CIA, yaitu confidentiality, integrity, availability, dan posisi paling atas itu adalah kerahasiaan, yaitu informasi namanya saja juga hanya orang-orang tertentu saja yang tahu, ya, hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang dan menjamin kerahasiaan data yang dikirim maupun diterima dan disimpan. Kemudian ada integrity atau integritas. Data tersebut tidak boleh diubah tanpa izin, karena keamanan data tersebut harus terjaga. Kemudian ada availability, ketersediaan. Namanya ketersediaan bagi data harus sedia, di mana data harus selalu siap digunakan ketika data tersebut dibutuhkan oleh guna yang berhak. Kemudian selain aspek keamanan informasi, kita harus perhatikan dari segi 4R. Apa itu 4R dalam keamanan informasi? Yaitu right information, kemudian ada right people, kemudian ada right time, dan kemudian ada right form. Apa itu 4R tadi? Nah, kalau right informasi berarti informasi yang tepat. Informasi ini mengacu pada akurasi dan kelengkapan informasi yang menjamin keutuhan atau integritas sebuah informasi. Kemudian ada right people, berarti orang yang tepat. Nah, informasi ini hanya boleh atau tersedia bagi individu yang berwenang, hanya dapat akses orang-orang itu saja yang menjamin kerahasiaan informasi tersebut. Kemudian ada right time, mengacu pada aksesibilitas informasi dan kegunaannya atas permintaan pihak yang berwenang. Kemudian ada right form. Nah, right ini mengacu pada penyediaan informasi dalam format yang tepat. Nah, dalam sebuah keamanan informasi tentunya ada ancaman. Ancaman ini bentuknya seperti apa sih dalam keamanan informasi? Nah, ancaman dalam keamanan informasi ini bisa bentuk seseorang atau organisasi, mekanisme atau peristiwa yang dapat berpotensi menimbulkan kejahatan pada sumber daya informasi, sebuah perusahaan atau lembaga instansi lainnya. Nah, ancaman tadi ini bisa berasal dari internal maupun eksternal, dilakukan dengan secara sengaja maupun tidak disengaja. Nah, kalau ancaman internal berarti serangan-serangan ini berasal dari pihak internal, di mana orang internal ini sudah tahu seluruh informasi data tersebut. Berarti biasanya serangan ini dilakukan oleh non atau hanya dilakukan secara tidak oleh organisasi. Nah, kemudian ada ancaman eksternal. Nah, bagi perusahaan ini tidak melindungi data pelanggan benar-benar dapat dikenai bahkan hukum. Nah, ada beberapa jenis ancaman internal. Nah, seperti yang saya bilang tadi, berarti ada pihak-pihak internal yang sudah tahu nih seluruh informasi data dalam instansi tersebut. Berarti dia sudah tahu aksesnya. Nah,
Salah satunya dari pegawai atau kontraktor yang jahat. Nah, pegawai atau kontraktor ini dia itu pastinya dia memiliki akses ke sistem itu atau data dan jaringan, sehingga pegawai ini dapat menyalahgunakan hak istimewanya itu untuk merusak atau mencuri data organisasi. Kemudian ada rekayasa sosial. Nah, penyerangan ini melakukan manipulasi psikologis untuk memperoleh informasi rahasia dari tanpa adanya interaksi secara langsung. Jadi biasanya melalui phishing, telepon atau pesan teks. Nah, kemudian ada kurangnya kesadaran keamanan. Ini sering terjadi dalam sebuah instansi perusahaan karena mereka ini pegawai kurang memahami keamanan cyber dan mereka ini cenderung melakukan tindakan-tindakan yang berisiko seperti menjadi korban phishing atau ransomware. Selain ada ancaman internal, pasti ada ancaman dari pihak eksternal. Di antaranya hacking, kemudian phishing, credential stuffing. Apa nih hacking? Hack berarti dia ini melakukan aksi mendapatkan akses ilegal ke sebuah sistem atau jaringan untuk mencuri, mengubah atau menyalahgunakan data tanpa izin. Kemudian ada DDoS. Kemudian kalau DDoS dan DDoS ini hampir sama, di mana serangannya membanjiri sumber daya sistem ini, dia juga dilakukan serangan hingga tidak dapat merespon. Kalau DDoS ini dia melibatkan serangan terkoordinasi dari banyak perangkat di lokasi yang berbeda. Kemudian ada phishing. Nah, phishing ini sering terjadi di masyarakat. Phishing apa sih? Penipuan dengan menggunakan surel. Biasanya adanya file PDF dikirim melalui pesan WhatsApp atau pesan palsu. Nah, ini untuk apa? Untuk mencuri informasi sensitif seperti kata sandi, data pribadi. Nah, biasanya melalui situs web yang menyerupai hampir sama dengan situs resmi. Kemudian ada credential stuffing. Nah, apa sih credential stuffing? Adanya serangan otomatis yang menggunakan data login curian dari pelanggaran dari maksudnya untuk akun masuk sebagai akun guna di aplikasi atau situs web. Berikutnya ada ancaman eksternal lainnya yaitu malicious code. Nah, ini adalah sebuah ancaman yang memprogram jahat seperti virus, ROM, trojan, dan ada ransomware. Ini biasanya merusak sistem dan mencuri data atau menutup perusahaan untuk menggunakan akses. Kemudian ada ancaman persisten tidak lanjut. Nah, yaitu serangan jaringan yang dilakukan diam-diam di mana pelaku ini tak dikenal malas dan tetap berada dalam sistem untuk mencuri data penting dalam jangka waktu yang lama. Jadi serangan ini pelaku ini menargetkan biasanya sektor pertahanan, keuangan atau manufaktur. Kemudian kita beralih ke regulasi keamanan informasi. Di dalam sesi ini, sebuah keamanan informasi ini diatur dalam sebuah regulasi. Di antaranya ada Undang-Undang ITE, kemudian PP Nomor 71 Tahun 2011, kemudian ada Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016. Nah, Undang-Undang ITE ini letaknya di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, lalu direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Nah, Undang-Undang ITE ini itu dilakukan untuk mengatur aktivitas elektronik termasuk perlindungan data pribadi. Nah, kemudian ada PP Nomor 71 Tahun 2019. Nah, peraturan pemerintah ini menggantikan PP Nomor 82 Tahun 2012 mengatur penyelenggaraan di mana sistem elektronik dan transaksi digital di Indonesia. Kemudian ada peraturan Kominfo Nomor 20 Tahun 2016, yaitu peraturan menteri ini fokus pada perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.
Delivery Framework, COVID, Control Objective for Information and Related Technology. Kemudian, kalau ISO ini merupakan standar internasional yang menyediakan rangka kerja untuk manajemen keamanan informasi. Kalau yang cyber security, framework ini biasanya merupakan rangka kerja yang dikembangkan oleh National Institute of Standards and Technology untuk apa? Untuk mengelola risiko keamanan cyber. Kemudian ada COVID. COVID ini Control Objective for Information and Related Technology. COVID ini sebuah framework yang menghubungkan tata kelola TI dengan tujuan bisnis sebuah organisasi. Mari kita bahas bagaimana sih kejaksaan AGRI menanggulangi kejahatan cyber. Penanggulangan kejahatan cyber yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dilakukan dengan membentuk satuan tugas atau satgas kejahatan cyber yang terdiri dari 3 unit khusus, diantaranya unit kejahatan terkait komputer, unit kejahatan terhadap komputer, unit sutradara dan kerjasama. Unit kejahatan terkait komputer ini menangani tindak sebuah kejahatan yang memanfaatkan fasilitas komputer atau teknologi informasi sebagai alat untuk melakukan kejahatan tersebut. Kemudian unit kejahatan terhadap komputer, yaitu menangani kejahatan yang ditujukan pada komputer dan teknologi informasi. Kemudian ada unit sekretariat dan kerjasama, ini khusus untuk memberikan dukungan dalam penanganan perkara dan kerjasama baik secara nasional maupun internasional. Selain membentuk 3 unit khusus ini, Kejaksaan Agung Republik Indonesia melakukan dari segi teknis maupun sosial. Kalau dari segi teknis, yaitu ini alat dan teknik untuk mengidentifikasi serta mengumpulkan informasi terkait bot dan networking aktif. Kemudian ada dari segi sosial, Kejaksaan Agung Republik Indonesia berinisiatif melakukan pendidikan berbasis luas, yaitu broad-based education tentang keselamatan dan keamanan data dan internet. Kemudian ada topik ITU SIAM, yaitu sebuah paket komprehensif untuk membantu perencanaan kebijakan, pembuatan peraturan dan perusahaan dalam menyesuaikan kebijakan dan memberikan keyakinan melalui sistem. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.